Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang memimpin doa. Ketua kelas siapa? Aja memimpin. Oke, terima kasih Pak Ria. Nah, sebelum memulai materi kita pada hari ini, Bapak akan absen dulu, ya. Tetap Bapak panggil namanya satu-satu kayak biasa, angkat tangannya ya. Albin, Devi, Herma, Divani, Alfa apa sakit? Farel, Jaa, Mika, Pea, Kaisa, Yensi. Ya baik. Nah, kita akan mempelajari coding di sini. Berhubung alatnya hanya Bapak kasih buku modul aja yang bisa kalian lihat. Nah, di sini kalian akan mempelajari yaitu tentang coding dan KA, kecerdasan artifisial. Bisa dibuka. Nah, pada minggu lalu kalian sudah memahami dan baru pertama ini kalian akan mengenal dari coding tersebut ya. Nah, jadi bisa dibuka. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah kalian harus tahu ya tentang beberapa kegiatan dalam aktivitas pembelajaran dan berpikir konvensional ya, konvensional dengan bahasa sederhananya. Jadi itu terus menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah dalam sehari-hari ya. Menerapkan pola instruksi ya, apa dalam permainan coding berbasis balok. Kalau misalnya kita di sini kekurangan internet dan alat-alat seperti digitalisasi itu, maka referensi kalian Bapak kasih buku modul atau buku paket yang Bapak kasih itu. Nah, membuat program sederhana Scratch kalau itu udah ada aplikasinya ya di Google. Nah, bisa dibuka. Jadi kalian buka, kita di elemen capaiannya sudah Bapak jelaskan. Buka halaman 2 ya. Sudah dibuka semuanya? Belum. Nah, sebelum masuk ke materi pelajaran kita tentang berpikir konvensional, Bapak pengen tahu dulu nih, apa sih coding itu? Apa sih kecerdasan artifisial atau AI ya? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan dari robot yang membantu kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi itu. Nah, sebelum masuk ke coding, jadi ada namanya berpikir konvensional dalam kehidupan. Nah, bisa dilihat, sudah dilihat halaman 2. Nah, dalam peta konsepnya kalian akan mempelajari 3, yaitu problem solving dalam kehidupan. Yang kedua, pengertian dan manfaat berpikir konvensional, yaitu pengertiannya berpikir dan manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahapan berpikir konvensional itu ada 4 ya. Yang pertama dekomposisi ya, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Nah, sebelum masuk pada peta konsep tersebut, kita akan mempelajari permasalahannya di apersepsi. Di sini, permasalahan datang secara tiba-tiba. Setiap orang harus dapat menyelesaikannya
Caranya dengan berpikir komputasi. Berpikir komputasi sebagai ilmu yang harus dipelajari. Jadi seseorang dapat menyelesaikan dengan tepat dan mudah. Nah, berpikir komputasional dapat diterapkan dalam kehidupan seperti dalam pendidikan ya, yang sekarang kalian lakukan yaitu saat sekolah. Nah, jadi tahapan berpikir komputasional ada 4 tahapan: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Nah, di sini Alia mempunyai 3 saudara. Mereka membantu membersihkan rumah setiap minggu. Seperti apa? Mengepel, membersihkan setiap akan bekerja mereka berebut pakaian yang sama. Tentukan dekomposisi yang tepat. Nah, nanti di situ ada videonya. Sebutkan permasalahan yang dialami, yaitu tentang memakai baju yang sama. Nah, itu ada tentang kalian harus tahu menyimak video permasalahan yang sering dialami, perancangan algoritmanya gimana ya, langkah-langkahnya itu. Nah, jadi setiap manusia punya permasalahan. Bisa dibuka halaman 4. Udah? Nah, kalian punya masalah enggak dalam kehidupan sehari-hari? Punya apa tidak? Punya. Apapun itu bentuknya, pasti setiap manusia pasti punya masalah, problem solving dalam kehidupan. Entah itu tiba-tiba mau mandi di rumah, sabunnya nggak ada, ya, handuknya ketinggalan, ya, sikat odolnya atau sudah habis, sabunnya habis, itu adalah permasalahannya. Nah, jadi setiap manusia punya permasalahan. Ada yang mudah, ada juga yang sulit. Setiap permasalahan harus diselesaikan, betul? Penyelesaiannya disebut problem solving. Bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini bisa dilihat di gambar. Nah, contoh di atas adalah sebagai problem solving. Penyelesaian masalah dengan problem solving lebih terarah, juga memudahkan untuk mengambil keputusan. Proses evaluasi pun lebih mudah. Nah, di sini sebelum itu ada studi kasusnya, bisa kalian lihat. Nah, jadi di sini kalian harus mengetahui pengertian dan manfaat. Buka halaman 7, sudah? Sudah, Pak. Nah, kamu sudah mempelajari problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kamu akan belajar pengertian dan manfaat dari komputasi atau komputasi. Apakah berpikir komputasi itu, apa pula manfaatnya, dan pemahamanmu pun perlu bertambah. Nah, di sini yang nomor 1 pengertian berpikir komputasi. Nah, bagilah masalah menjadi beberapa: pengenalan pola, ya, dan di situ ada namanya fokus pada tujuan dan memahami alur penyelesaian masalah. Nah, bisa dilihat tuh, Yoga ingin membeli sepatu baru. Masalahnya Yoga ini yaitu mencari tipe dan harga sepatu di online shop, juga menabung. Sebagian masalahnya akan memudahkan penyelesaian. Nah, Yoga menabung sebagian uang sakunya secara rutin. Polanya Yoga menabung 5.000 setiap hari. Jadi Yoga harus menabung selama 4 minggu. Akhirnya dia mendapat sepatu. Nih, misal contoh, Farel pengen mau beli tas yang baru. Terus jajannya Farel itu 10.000 satu hari. Berarti Farel harga tasnya itu misal 40.000. Berarti selama berapa hari Farel akan menabung? Misal 10.000 uangnya, berarti ditabung 5.000 kan? 5.000. Misal dalam seminggu Farel nabungnya 1 hari atau 2 hari. Selama 1-2 hari dapat 10.000. Minggu depan lagi dapat 10.000. Minggu depan lagi dapat 10.000. Sudah 30.000 selama 3 minggu. Dan minggu keempatnya Farel menabung lagi 10.000. Dan terbelilah tasnya itu tersebut. Nah, itu penyelesaian polanya, ya. Itu. Jadi permasalahan problem solving dapat diselesaikan dengan pengenalan pola. Nah, manfaat berpikir komputasi pola kehidupan, pola pendidikan, dan
pada dunia kerja manfaatnya. Nah, nih di sini bisa dilihat di gambar. Penyusunan pakaian di lemari berdasarkan jenisnya. Hal ini untuk memudahkan saat pencarian, lemarinya juga menjadi rapi. Ya, manfaatnya berpikir komposisional. Jadi, A pengen baju di atas, ya, celana di bawah. Jadi yang untuk hari-hari di kiri dan untuk sekolah di bagian kanan. Jadi dilihat rapi. Apabila A pengen sekolah, berarti ngambil baju di lemari bagian atas dan paling kanan, karena itu tempatnya baju sekolah. Setelah pulang sekolah, maka dia mau mengambil baju yang bagian kiri untuk hari-hari atau untuk bermain. Itu berpikir komposisional, ya. Nah, pada pola pendidikan apa? Membuat daftar tugas. Hal ini untuk mengelompokkan tugas yang mudah dan yang sulit. Jadi hal ini menentukan tugas yang perlu dikerjakan lebih dahulu. Misal ada PR, ada 3 PR nih, MTK, PJOK, sama IPS. Misalnya Farel berpikir yang mudah apa? PJOK dulu. Maka PJOK yang dikerjakan. Setelah PJOK baru IPS, barulah terakhir MTK. Kalau misalnya berpikir dengan pola komputasi, ya, penyelesaian masalahnya itu di dalam pendidikan atau kehidupan sehari-hari kalian. Nah, pada dunia kerja, petugas kebersihan membuat daftar tempat yang akan dikerjakan. Petugas tersebut akan mengerjakan berdasarkan kepentingan, misalnya mulai guru, ruang guru, dan kelas. Misal, contoh, kalian kelas dapat piket, ya, kehidupan sehari-hari saat di sekolah. Kalian dapat jadwal piket kelas dan dapat juga piket WC. Nah, setelah kalian melakukan piket kelas, maka baru menyelesaikan piket WC juga. Jadi berpikirnya harus komputasi. Yang mana dulu saya kerjakan? Oh, ternyata ruangan yang lebih mudah dikerjakan dan enak dan kecil itu WC dulu. Setelah WC sudah bersih, disiram, disikat, disapu, barulah bersihkan di kelas. Itu permasalahannya. Nah, jadi di sini langkah-langkahnya sudah kalian pahami, ya, langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang tahap berpikirnya, yang pertama itu berpikir komputasi merupakan metode penyelesaian masalah. Buka halaman 11. Ya, sudah. Metode ini terstruktur efektif dan tidak memerlukan banyak waktu. Ada beberapa tahapan dalam berpikir nih. Ada dekomposisi, pengenalan pola, ya, abstraksi, itu ada 3, ya. Nah, perancangan algoritma yang keempat, ya. Selanjutnya ada 4, ya. Berarti ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Nah, sudah buka halaman 11? Kita bahas namanya dekomposisi, halaman 11. Contoh masalah. Kamu akan memasak mie rebus. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti menyiapkan alat, bahan, dan langkah-langkah memasak. Kalau masak mie rebus, alatnya apa? Panci, piring. Terus bahannya apa? Nah, jadi setelah alat dan bahannya terkumpul, maka langkah-langkahnya masak mie dalam air mendidih selama 3 menit. Campur semua bumbu ke atas piring. Tuangkan mie ke dalam campuran bumbu. Masukkan kuah mie sesuai selera. Mie rebus siap disajikan. Ya, dekomposisi namanya itu. Contoh masalahnya masak mie. Harus siapin alatnya, harus siapin bahannya, ya. Itu dia dekomposisi. Nah, pengenalan pola. Jadi ilustrasi di atas sebagai bentuk pemecahan masalah. Permasalahan besar, mie dipecahkan menjadi beberapa bagian kecil. Mie ini kan masalahnya besar nih. Saya kelaparan.
gimana caranya saya memperkecil masalah saya. Berarti saya siapin alatnya, siapin bahannya, saya tinggal masak, terus masalahnya selesai. Dan perut kita menjadi kenyang. Nah, dipecahkan menjadi sebagian kecil, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya yang nomor 2, pengenalan pola. Saat memasak mie rebus ada pola waktu untuk penggunaan air. Untuk memasak satu porsi itu berapa menit? 3 menit. Pola penggunaan air untuk satu porsi berapa mililiter? 400 mililiter. Pola ini dapat digunakan ketika memasak lebih dari satu porsi. Caranya dengan mengalihkan pola dan menggunakan air terhadap mie. Nah, bisa lihat di gambar porsi mie rebus. Pola penggunaan air 1 kali 400 ml. Pola waktunya berapa? 1 kali 3 menit. 3 menit sama dengan berapa menit? 1 kali 3 berapa? 8 menit. 1 kali 3 3 menit. Ya, begitu juga dengan pola penggunaan air 1 kali 400 ml berarti 400 ml. Pola penggunaan air 2 kali 400 mililiter berapa? 800 mililiter. Kalau dia pakai 2 Indomie. Pola waktunya 2 kali 3 berapa? 6 menit. Kalau dia memakai 2 mie rebus. Nah, sekarang kita pakai 3 porsi mie rebus. Ya, 3 kali 400 berapa? 1000. Ya, 1200 mililiter. Kalau kita pakai 3 Indomie ya, berarti airnya banyaknya 1200 mililiter. Pola waktunya 3 kali 3 berapa? 9 menit. Nah, itulah pola, pengenalan pola ya. Jadi kalau makin banyak porsinya makin bertambah juga angka atau yang digunakan ya. Nah, jadi pola sebagai tahapan mengenal penyelesaian masalah agar efisien, mengurangi permasalahan, membantu menyusun langkah penyelesaian masalah, dan yang terakhir memudahkan untuk memahami data. Selanjutnya, abstraksi. Saat masak mie, fokus hal-hal yang penting saja ya, itu abstraksi halaman 12. Ya, seperti alat, bahan, dan langkah memasak. Abaikan hal yang kurang penting. Abstraksi itu adalah menggambarkan hal-hal yang tidak penting-penting dalam memasak mie tadi. Ya, contoh, misalnya membuat mie kering dan pengolahan bumbunya. Ya, kalian udah jelas-jelas nih masak mie rebus. Tiba-tiba kalian pengen mie goreng dikasih telur ceplok, mata ayam, itu kan menambah masalah lagi, ribet lagi kan? Buang airnya, keringkan lagi, kasihkan bumbu, terus masukin mie gorengnya, terus kasih minyak lagi, masukkan telur lagi untuk bikin telur ceplok atau telur mata sapi. Ribet dah? Ribet, mempersulit. Jadi abstraksi itu ya mengurangi hal-hal yang tidak penting. Ngapain sih dibikin gitu? Kan udah ada mie rebus, udah selesai masalahnya, udah nyiapin alatnya, udah nyiapin bahannya. Berarti tinggal masak mie rebus aja, gak usah yang aneh-aneh lagi. Nah, yang ketiga abstraksi. Selanjutnya ya, perancangan algoritma dasar halaman 15. Nah, sudah? Jadi ketika masak mie kamu harus mengurutkan langkah-langkahnya. Ada bagian belakang kemasan. Kalau masak Indomie, kalau Indominya itu belakangnya ada ini enggak? Ada panduannya, contohnya. Ada kan? Ada. Nah, jadi cara memasak mie rebus. Yang pertama, masak mie dalam air mendidih selama berapa menit? 3 menit. Sambil diaduk-aduk. Nomor 2, campurkan semua bumbu dalam piring. Nomor 3, sesuai selera. Dan yang terakhir, nah, jadi itu. Jadi perancangan algoritma dasarnya itu adalah di dalam kemasan apa saja
Contoh mie tadi, berarti belakang kemasannya itu ada panduan cara memasaknya. Jadi kalian menyesuaikan dan mengikuti arahan dari panduan di bungkusan Indomie tersebut. Nah, jadi langkah memasak berpikir komputasi disebut perancangan algoritma. Algoritma yaitu proses menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkahnya harus dirinci, runtutnya dan dapat mudah dipahami. Nah, ada beberapa karakteristik algoritma, diantaranya sebagai berikut, yaitu mudah dipahami, terstruktur, dan yang terakhir mempunyai input dan output. Nah, jadi materi kita tentang dekomposisi, ya, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma dasar sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya, tugas kalian adalah Bapak akan membentuk kelompok, ya. Di sini, ini kertas unplug, ya, unplug dan plugging. Kalau dalam coding itu, kalau plug itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan komputer, digitalisasi. Nah, kalau unplug kita ya mengerjakan tanpa menggunakan listrik atau internet, fokus cahaya, ya, ini. Jadi nanti tugasnya kalian mengisi nih. Jadi unplugnya misal contoh cahaya matahari. Jadi praktek simetrinya, lengkapilah gambar matahari bahagia. Ini kan mataharinya bahagia nih. Menggunakan kotak-kotak, nanti digaris yang rapi dengan kotak-kotaknya. Selanjutnya, di sini teka-teki gol. Temukan jalan menuju gawang dengan mengikuti bola. Ya, misal contoh nih. Lari ke depan, bisa lari ke atas, belok ke kiri, turun ke bawah, naik ke atas lagi, mutar lagi ke samping dan gol. Ya, itu namanya teka-teki, ya. Selanjutnya ada satu lagi, nama ruang angkasa, tantangan labirin. Pernah nonton labirin atau semacamnya? Nah, gimana sih yang A, B, dan C ini bisa kan kamu membantu astronot mencapai pesawat ulang-alik. Kamu mempunyai waktu 5 menit untuk menemukan jalur yang benar. Ya, misalnya A, ulang-alik, tiba-tiba tabrakan. Misalnya yang B, temu. Misalnya yang C, belok, mau ke atas, mentok. Ya, tinggal nanti di garis. Nah, sekarang Bapak minta satu kelompok 4 orang. Pada di sini, pada di sini. Videonya geser. Yuk kita bentuk kelompok. Mau mana? Pilih. Ya, boleh dikerjakan. Pakai pulpen, pensil boleh. Kalau pensil tuh nggak apa-apa. Ayo, yang ini 2 ya. Dua. Nah, boleh langsung dikerjakan tugas kelompoknya itu. Kalau kesulitan tanya ya. Pakai pensil apa? Digaris aja dulu, digaris. Pakai penggaris kan nggak? Kalau dengan garis, digarisin rapi-rapi. Oh, ini boleh nih bikin matahari.
Di ini, di kolom ya, kolom. Ada pensil 2 nggak? Satu aja. Oke, pensil bisa jangan hapusnya, ya. Nanti di kolom ya, Herman, di kolom. Ini misalnya ini kolom ya. Nah, sampai gol. Sampai gol ya, teka-tekinya itu sampai gol. Bukan kolom isinya, tapi kolomnya. Nah, yang di garis ininya di kolom. Sampai gini kakak. Ya. Di situ dapat. Diterangin pakai cat apa spidol, biar rapiin pakai spidol apa kasihnya. Spidol bapak boleh? Apanya? Nanti tembus. Nah, misalnya nih, contoh nih, kan dari B nih, digaris. Sudah pak. Sabar. Terus garisnya. Ya, belok-belok ya. Ya, udah nyampe gol. Oke, tunggu teman-teman ya. Buatnya dulu. Jangan di. Ya nanti di spidol. Iya. Bagian ini. Nanti yang sini lagi ya, di spidol semua gak usah dilapisin nanti. Udah nyampe ke astronautnya? Ya, cita-citanya jadi apa? Hah, nggak tahu jadi sih. Nggak mau jadi astronaut. Jadi apa? Guru. Jadi apa? Jadi guru nggak mau? Jadi perawat? Bidan? Jadi cita-citanya jadi apa? Boleh. Kan cita-cita itu gratis. Iya gratis. Ya belum tentu kan? Kan kita hanya bercita-cita. Iya. Gratis. Bapak cita-citanya dulu pengen jadi ini presiden. Cuma kan cita-cita. Tapi cita-cita itu gratis. Kalau hobi itu, hobi ya kayak anak kecil biasa dulu, main bola lah. Ya, tuh. Cita-cita itu gratis. Kalau Farel sopir BP. Jadi sopir tangki sawit. Udah tapi kabar ya? Takut jatuh, takut apa? Sekarang banget. Beda ya pak, mau jadi penculik ya enggak. Ya yang penting jangan dulu. Apa tuh? Bintangnya tuh apa sih terang mataharinya lah, cahayanya lah. Ini udah, nanti boleh ke depan ya. Sebutkan nama kelompoknya, terus hasil kelompok kami sudah menyelesaikan teka-teki gol. Ya itu ya, bilang ya.
dari atas ke atas lagi. Nah, nanti baru hasil kelompok kami ke di atas, ke kategori gol, bolanya di atas lagi ke samping kanan, ke bawah, ke atas, ke samping kiri dan mencetak gol. Oke, sekarang boleh maju ke depan. Yuk. Ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu kelompok mereka Farel. Jadi, oke, kelompok Farel. Bacakan di depan, Alvin. Nama kelompoknya siapa-siapa? Sebutkan. Nama kelompok kami Jaya, Alvin, Farel, Mika. Oke. Terus hasil teka-tekinya? Teka-teki kami pegang Atas. Terus? atas, ke samping, ke samping, ke atas, Kiri. ke kiri, Lalu lalu mencetak. mencetak gol. Ayo, boleh tepuk tangan untuk mereka Jaya Devi. Nah, yang cahaya matahari dulu, matahari tersenyum kah atau astronot dulu? Raisa, nama kelompoknya sebutin dulu Raisa. Yesi, Devi, Zahra. Kamu? Raisa itu kamu sendiri nggak disebut. Raisa. Jadi cahaya mataharinya mudah nggak? Sulit? Apa yang dilakukan? Membuat bulatan, bilang. Tadi kami kelompok membuat lingkaran. Terus ada corak matahari dan mataharinya tersenyum. Selanjutnya astronot gimana? Garisnya di mana? Ke atas dulu, Pak. Itu, Pak. Ke kiri. Oke. Terus? Main nih. Ada apa? Ke kiri atau ke kanan? Kanan. Ke atas. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi itu dekomposisinya adalah kalian permasalahannya yaitu teka-teki mencetak gol, matahari tersenyum, dan astronot mencapai pesawat bola-aling. Nah, di situ. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu tentang cara sistematis ada dekomposisinya. Permasalahannya itu, ya. Terus pengenalan pola. Polanya kan, ya. Contoh Bapak ambil. Dapat pegang dulu, ya. Nah, contoh ini Bapak ambil satu, pengenalan pola. Jadi, pola yang benar adalah kalian harus melihat dulu. Ini yang A sampai nggak ke pesawat kolang-kalingnya? Ternyata mentok. Yang C-nya sampai nggak ke pesawat kolang-kalingnya? Ternyata mentok. Yang B-nya kalian garis dulu pakai pensil, dikenali polanya. Oh, ternyata sampai. Itu udah termasuk dalam pengenalan pola. Abstraksi, ya. Istilahnya kalian mengabaikan hal-hal yang tidak penting, ya. Ini kan kalau sudah nggak penting, yang C-nya ternyata sudah mentok dan yang A-nya juga sudah mentok, kalian mengabaikan. Ngapain sih harus dilewatin dari sana? Ya udah langsung B aja. Itu udah termasuk dalam abstraksi, ya. Jadi itu. Selanjutnya yaitu perancangan algoritmanya gimana, ya. Di situ sudah dapat ya dalam 4 tahapan berpikir komputasi. Nah, ambil contoh lagi 4 tahapan berpikir komputasi. Ya, selanjutnya dekomposisinya apa, permasalahannya apa? Ya, ini ada untuk seseorang mencetak bola gol ke gawang. Nah, terus yang kalian cari dulu
pengenalan polanya gimana? Kalau kalian arahkan ke kiri ke kanan, oh ternyata ini nangkep juga, udah nyampe ke gawang. Dan yang ini sudah tidak menyampe gawang, berarti nggak usah dilakukan, ya. Lakukan pengenalan pola dulu sampai ke gawang ternyata gol. Terus ada abstraksinya, jangan lakukan yang hal-hal yang tidak atau tidak istilahnya tidak penting dalam abstraksi itu kan tidak penting nih. Kalau udah coret di sini ngapain coret 2 atau 3 bukti dicoret, kan udah nggak penting kan? Karena hanya satu aja yang dipakai untuk mencetak gol, ya, sampai pengenalan pola. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, angkat tangan. Ada. Coba ya baca pertanyaannya apa? Manfaat problem solving permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Farel, ada yang bertanyakan? Apa sih berpikir komputasi itu? Nah, Bapak jawab akan satu-satu dari JA tadi, yaitu apa sih manfaat dari problem solving dalam kehidupan sehari-hari? Nah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kalian harus berpikir kritis. Oh, saya harus setelah ini kalau memang mau pulang sekolah, berarti gantung baju, bertanya, tadi pelajarannya seperti ini di sekolah dan sama orang rumah, ya, berpikir kritis. Ya, meningkatkan kreativitas, ya, pemikiran yang kreatif. Apa-apa saja yang dikreatifkan, memudahkan dalam mengambil keputusan, ya. Jadi dalam keputusan itu masalahnya kalian secara cepat dengan ada dekomposisi dan lainnya. Nah, terus memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kerjasama. Tadi kalau dalam mengerjakan unplug tadi meningkat ya kerjasamanya. Tadi yang bagian bulat siapa, yang bagian garis dan ngarahin siapa, itu kan ada kerjasamanya. Dan yang terakhir meningkatkan rasa percaya diri dengan memaju ke depan, memaparkan, menjelaskan hasil kelompoknya itu tadi. Nah, berpikir komputasi itu apa sih Pak? Tadi Pak tanya, yaitu peta konsep. Ya, komputasi itu berpikirnya adalah peta konsep untuk memecahkan masalah secara sistematis, analisis dan desain algoritma. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tentang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan apa lagi terakhir? Apa? Coba dilihat bukunya. Ya. Pengenalan perancangan algoritma dasar, ya. Bapak ulangi. Jadi ada 4: dekomposisi, abstraksi, apa lagi? Abstraksi. Ya, dan perancangan algoritma. Nah, komputasi tadi ada 4 kan? Dekomposisi, apalagi pengenalan pola, apalagi abstraksi dan perancangan algoritma. Jadi itu jadi pembelajaran kita tentang problem solving, ya, manfaat dari problem solving. Jadi itu sebelum mengakhirinya, Bapak refleksi dulu bahwa problem atau masalah dalam kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan secara teratur dari yang masalah besar ke kecil. Contoh yang kita sudah Bapak jelaskan yaitu masak mie tadi, ya, bisa dilakukan dengan dekomposisi tahapannya, abstraksi, pengenalan pola dan dasar, ya, itu. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang etika, ya, etika coding, ya, etika cara pengenalan, cara pemakaian kecerdasan artifisial. Contoh, kalian main HP, terus pakai ChatGPT, terus pakai Cici. Sekarang ada Cici, ya, aplikasi Cici yang biasa untuk foto bisa ChatGPT, GenAI itu begini, banyak, ya. Kalau sekarang kan ada lagi viral, contohnya foto di komputer, terus foto di dekat meja sama yang di bingkai. Itu lagi viral-viral sekarang, ya.
pakai AI. Contoh, pernah lihat nggak AI-nya tiba-tiba di neraka? Ya, ada pernah nggak dilihat di Facebook, TikTok? AI-nya itu kecerdasan artifisialnya itu intelijensi itu orang terus tiba-tiba masuk di surga, padahal itu buatan AI. Ya itu nanti kita akan membahasnya minggu depan tentang etika. Ya, kalau Facebook, Instagram dan kecerdasan ChatGPT digunakan secara baik, itu akan mendapatkan hasil baik juga. Kalau jahat maka jahat juga. Oke, mungkin hari ini pertemuan kita bakal tutup. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.